Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Indonesia, saya Murianti, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.3 yaitu coaching. Pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1.2 yaitu pembelajaran dan modul 2.3 yaitu coaching. Ketiga modul ini saling terkait dan saling melengkapi karena pada tahap modul 2.3 kita belajar tentang coaching. Coaching adalah suatu teknik komunikasi yang selaras antara seorang coach dengan coachee-nya. Teknik ini merupakan teknik yang terbaru dan paling efektif dalam melejitkan potensi anak didik kita. Teknik penyelesaian masalah siswa yang selama ini kita lakukan adalah mentoring ataupun konseling. Yang sering dilakukan di sekolah dengan siswa itu adalah teknik konseling yang biasa dilakukan oleh konselor yaitu guru BK. Tetapi tidak menutup kemungkinan teknik konseling juga dilakukan oleh guru mata pelajaran lain yang memang bisa melakukan konseling bersama anak. Teknik konseling selama ini adalah teknik yang paling efektif yang kita gunakan dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahannya ataupun dalam pengembangan karir anak atau peserta didik kita dalam mencapai cita-citanya. Tetapi sesuai dengan Merdeka Belajar, ternyata teknik konseling tidak begitu efektif kita terapkan. Hal ini kenapa? Karena pada teknik konseling banyak sekali intervensi yang kita lakukan terhadap siswa dalam hal pemberian cara atau teknik-teknik penyelesaian masalah yang lebih banyak kita dominasi sehingga siswa kurang bisa mengeksplorasi diri mengenai cara-cara ataupun langkah-langkah yang harus mereka ambil dalam penyelesaian masalah mereka. Tetapi dengan teknik coaching, seorang coach dalam hal ini adalah guru hanya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus ataupun coach kita akan mencari sendiri cara-cara ataupun langkah-langkah yang bisa mereka ambil dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh coachee atau murid kita itu adalah sepenuhnya merupakan cara yang mereka pilih sendiri. Sehingga ketika muncul permasalahan yang sama antara dua siswa, maka solusi yang akan didapat dari siswa tersebut mestinya akan berbeda sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing siswa. Siswa harus bisa atau coachee harus bisa menyampaikan ide-ide ataupun cara-cara yang akan mereka tempuh. Ini memerlukan sebuah kesadaran penuh, di mana kesadaran penuh dan pembiasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka sangat mendukung sekali keberhasilan proses coaching kita. Di mana proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan pembelajaran yang berfokus kepada emosi mereka itu sudah kita pelajari di modul 2.1 dan 2.2. Pembelajaran berdiferensiasi sangat membantu dalam keberhasilan proses coaching karena siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran dengan guru yang bersifat beragam, yaitu pembelajaran yang menerapkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kesiapan belajar dari murid, di mana pada tahap kesiapan belajar ini seorang guru harus bisa memahami informasi apa yang dimiliki oleh siswa, keterampilan apa yang sudah dipahami oleh siswa untuk kesiapan mereka menerima materi baru.
Jadi tidak hanya terbatas pada kognitifnya saja, tapi cenderung kepada informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Kemudian juga harus memperhatikan minat murid, di mana pada tahap pemahaman minat murid ini, seorang guru harus bisa memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka inginkan itu ada dan selaras dengan yang diberikan oleh sekolah, serta memberikan pemahaman bahwa semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu memiliki keterkaitan atau saling berhubungan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Di sini adalah sebuah aspek yang mempelajari tentang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ketika hal ini sudah kita lakukan bersama siswa, maka siswa sudah terbiasa dengan keragaman mengenai pembelajaran ataupun sehingga mereka bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa memetakan ketika melakukan proses coaching. Begitu juga dengan pembelajaran pada modul 2.2 yaitu sosial dan emosional. Dengan sosial dan emosional yaitu adalah pembelajaran yang berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Di mana mindfulness ini akan diawali dengan kesadaran diri, yaitu pengenalan tentang emosinya sendiri, pengelolaan tentang kompetensi dan karakter yang dimiliki oleh seorang siswa itu sendiri. Ketika dia sudah menyadari tentang dirinya sendiri, tentang emosinya, maka dia akan bisa mengelola dirinya, mengelola emosi dan lebih fokus pada aktivitas yang akan dia lakukan. Kemudian kesadaran penuh, yaitu empati. Siswa belajar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketiga komponen ini sangat membantu sekali dalam kompetensi keterampilan relasi atau kerjasama dan resolusi konflik. Sehingga dalam pengambilan keputusan mereka bisa melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional ini jika tercapai akan menciptakan kesejahteraan hidup bagi siswa yang endingnya adalah sebuah kebahagiaan hidup, pelajaran yang membahagiakan sehingga mereka bisa melakukan segala aktivitas dengan kesadaran penuh. Hal ini selaras sekali dengan tahapan coaching, di mana sebelum kita melakukan coaching dengan coachee, seorang coachee harus memiliki kesadaran penuh tentang dirinya, tentang tujuan yang ingin dia capai, tentang permasalahan yang dia hadapi dan harapan yang akan dia lakukan atau dia capai di akhir dari coaching itu. Sehingga coaching tidak akan berjalan jika seorang coachee belum memiliki sebuah tujuan. Di sini tugas dari seorang coach harus bisa membimbing seorang coachee untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan coaching. Apa yang menjadi tujuan utama seorang coachee ketika dia melakukan coaching. Jadi ketiga modul ini saling terkait dan saling melengkapi, sehingga pembelajaran yang merdeka akan bisa terpenuhi di sekolah. Kemitraan yang setara. Kemudian memberdayakan, yaitu proses memberdayakan coachee dengan memberikan pertanyaan reflektif dan mendalam. Yang ketiga adalah optimalisasi, yaitu memastikan jawaban coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee bisa berkembang. Definisi coaching ini menurut Dr. Pramudianto pada bukunya tahun 2020.
yaitu proses coaching. Di mana pembangun dasar proses coaching ini adalah langkah yang dilakukan di awal ataupun pra coaching dilakukan, sehingga harus terjadi komunikasi asertif antara seorang coach dengan coachnya. Ketika seorang coach sudah merasa trust dengan coachnya, maka komunikasi akan bisa berjalan dan mengalir dengan lancar. Keterampilan yang kedua adalah seorang coach harus bisa membangun hubungan yang baik dengan coachnya. Hubungan yang baik ini akan terjalin ketika proses dasar coaching atau komunikasi secara asertif itu sudah terbentuk dan sudah bisa dilakukan dengan baik. Keterampilan yang ketiga adalah berkomunikasi. Seorang coach harus bisa berkomunikasi atau melakukan komunikasi yang asertif dan tidak terputus antara coach dengan coachnya. Keterhubungan antara komunikasi dari coach dengan coach harus terus terjalin sehingga tidak terjadi yang namanya blank spot. Keterampilan yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran. Di sini adalah tahap identifikasi. Seorang coach harus bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh coachnya. Ketika 4 keterampilan ini sudah didapat, maka akan muncul yang namanya passion. Passion di sini adalah lebih pada tahan terhadap tekanan, bukan hanya sekedar mimpi atau keinginan, tetapi lebih pada ketahanan dari seorang siswa dalam mencapai keinginannya tersebut. Difference between ini perbedaan antara counseling, mentoring, dan coaching. Ada counseling. Menurut Gibson and Michelle 2003 menyatakan bahwa counseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang memfokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta penyelesaian masalah dan keputusan. Adapun tujuan dari konseling adalah agar konseli dapat menjalani kehidupan sehari-hari, relationship with other, agar konseli dapat menciptakan hubungan harmonis dengan orang lain. Konseling mengarah ke belakang. Bagaimana seseorang yang sedang mengalami masalah-masalah kepribadian dibantu ke arah pemulihan. Jadi, konseling bersifat terapeutik, sedangkan coaching bersifat developmental. Nah, coaching sendiri dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara coach dengan coachnya untuk memberdayakan pikiran dengan cara menginspirasi, menstimulasi, dan mengeksplorasi secara kreatif sehingga mampu mengoptimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Definisikan mentoring sebagai sebuah proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Adapun tujuan mentoring adalah membagikan pengalamannya untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Sedangkan coaching itu dilakukan sebagai bentuk kemitraan tadi. Jadi tidak ada pengalaman-pengalaman yang dibagi oleh coach kepada coachingnya. Semua komunikasi dilakukan secara menginspirasi dan menstimulasi. Pertama, ketika kita berkomunikasi, cooperation, hubungan yang saling mempercayai, rasa aman dan nyaman akan hadir dalam sebuah hubungan jika ada rasa saling memperhatikan, baik keadaan pribadi ataupun kesejahteraan profesionalnya. Sehingga di sini bisa dilakukan coach dan coachee di awal sebelum melanjutkan proses coachingnya. Yang kedua adalah menggunakan data yang benar. Dalam proses komunikasi kita
memerlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. Tanpa gambaran akurat tentang pesan yang sedang dibahas, maka pesan subjektivitas akan hadir. Prinsip yang ketiga adalah menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Komunikasi yang memberdayakan seyogyanya menuntun rekan bicara kita untuk mampu berefleksi atas diri mereka dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Unsur yang keempat adalah rencana dan tindak lanjut. Rancangan konkret sebagai hasil dari proses komunikasi sebagai bentuk komitmen dari sebuah komunikasi yang bertanggung jawab itu bertujuan positif dan efektif. Komunikasi atau 4 aspek komunikasi. Di sini ada komunikasi asertif, kemudian pendengar yang aktif, bertanya yang efektif, dan umpan balik. Pada komunikasi asertif itu adalah pada kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang lain. Kemudian, pendengar yang aktif. I know that you believe you understand what you think I said, but I'm not sure you realize that what you think you hear and it is not what I mean. Sebagai pendengar yang aktif, kita harus bisa mengerti apa yang mereka sampaikan kepada kita itu adalah apa yang mereka inginkan. Kemudian bertanya secara efektif. Pertanyaan yang dapat menstimulasi pemikiran koci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong koci untuk membuat sebuah aksi, baik pengembangan potensi dirinya. Umpan balik yaitu membangun potensi yang ada pada koci dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Menyamakan kata kunci. Kedua, menyamakan bahasa tubuh, dan yang ketiga, menyelaraskan emosi. 3 tip komunikasi asertif ini sangat efektif kita lakukan untuk menciptakan sebuah komunikasi yang benar-benar selaras. Teknik dalam mendengarkan secara aktif, yaitu memberikan perhatian. Pesan yang disampaikan bisa terkomunikasikan secara verbal dan nonverbal. Tunjukkan bahwa kita mendengar. Sebagai seorang coach, bahasa tubuh dan respon kita dapat secara efektif menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita bahwa kita itu memperhatikan setiap pesan yang disampaikannya. Sebagai seorang coach, kita juga harus menanggapi perasaan dengan tepat, nada positif, dan berikan afirmasi kepada apa yang disampaikan oleh rekan bicara kita. Sebagai seorang coach, kita juga harus bisa memparafrasekan. Ini digunakan ketika kita menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Apa yang sudah disampaikan oleh coach bisa kita sampaikan kembali atau kita tegaskan dengan menggunakan bahasa kita. Kita juga harus mempunyai teknik bertanya. Pendengar aktif akan mengajukan pertanyaan untuk mendorong lawan bicaranya menguraikan lebih banyak lagi keyakinan atau perasaannya. Ini adalah teknik dalam active listening atau aktif mendengarkan. Sebagai seorang coach, kita juga harus powerful questioning, kemampuan bertanya yang aktif, yaitu pertanyaan yang terbuka. Menggunakan kata-kata tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Hindari kata mengapa, karena cenderung klien definitif, ubah dengan kata apa. Pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang cenderung dijawab iya dan tidak. Pertanyaan mengarahkan, pertanyaan yang memandu ke arah tertentu.
pertanyaan emosional, pertanyaan untuk memahami emosi klien semakin peka. Pertanyaan fakta, pertanyaan yang menemukan fakta bukan interogasi. Pertanyaan permisi, yaitu pertanyaan memberikan pilihan untuk menciptakan keterbukaan. Ada 6 powerful questioning yang bisa dilakukan seorang coach dalam berkomunikasi dengan coachee. Untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching. Ada hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coachee pikirkan. Untuk umpan balik dapat disampaikan dalam beberapa cara. Yang pertama, langsung diberikan saat berkomunikasi. 2. Spesifik, fokus pada apa yang dikatakan. Dan yang ketiga adalah faktor emosi, mengikut sertakan emosi yang dirasakan. Adapun model coaching sesuai model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan di sini adalah tujuan umum yang hendak dicapai dari sesi coaching. Tahap identifikasi adalah proses menggali semua hal yang terjadi pada seorang coachee. Kemudian rencana aksi adalah proses memilih hasil pemikiran selama sesi yang akan dijadikan rencana aksi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tahap akhir dari model Tirta ini adalah komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Dancing in Moment. Pada tahapan coaching yang benar, yaitu peran utamanya adalah coaching. Kemudian hadir mendengarkan dengan hati dan tidak memberikan penilaian. Bertanya menggunakan pertanyaan berdaya dan tidak menasihati. Seorang coach memandu dengan pertanyaan dan coaching menemukan solusi. Berorientasi pada masa kini dan bukan masa depan. Kemudian sebagai alat untuk bertumbuh dan berkembang. 6 hal ini yang dibenarkan dalam proses coaching. Yang pertama adalah memberikan arahan kepada klien tentang apa yang harus dilakukan. Mendengarkan, kemudian memberikan penilaian. Mendengarkan, kemudian memberi nasihat atau perintah. Mencarikan solusi atau jalan keluar untuk masalah coaching. Berorientasi pada masa lalu dan membahasnya. Jalan terakhir memperbaiki perilaku dan untuk tidak berelasi. Ini hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam proses coaching. Yang tadi, koneksi antar materi dari pembelajaran modul 2, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta pembelajaran coaching. Berjuta-juta orang melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya, bagaimana bisa terjadi? Menurut Bernard Baruch, sama seperti kita, banyak siswa tidak peka, tidak bisa mengikuti pembelajaran kita. Tapi sedikit guru yang melakukan ada apa dengan siswa kita. Terus bergerak, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.